Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 98. Latih tanding. Setelah meninggalkan aula utama, Charlie menarik napas dalam-dalam lalu menatap ke kejauhan. Harus diakui bahwa kota kuno ini memang sangat besar. Sejauh mata memandang, terdapat banyak puncak gunung. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kota alkimia, kota ini tetap megah dan menakjubkan. Yang terpenting, kota kuno ini dihiasi dengan begitu banyak pola formasi. Bahkan ia merasa merinding saat melihatnya. Tempat ini bagus. Charlie mengusap dagunya, mencari arah, dan berjalan santai ke sana. Itu Charlie. Di sepanjang jalan, para murid yang lewat akan menunjuk dan berbisik tentang Charlie, dan banyak dari mereka memandanginya dengan kagum dan takjub. Halo semuanya. Charlie sangat ramah, menyapa semua tetua dan murid yang datang dan pergi di sepanjang jalan. Bagus, bagus, bagus. Para murid dan tetua di balai cabang ke-9 jauh lebih antusias daripada yang diperkirakan. Saat Charlie melewati sebuah halaman kecil, dia mengerutkan kening dan menatap seorang murid perempuan yang sedang menggunakan pedang spiritual dengan sangat dekat di dalamnya. Tubuhnya dipenuhi keringat dan wajahnya sedikit pucat, mungkin karena dia telah mengonsumsi terlalu banyak energi sejati, tetapi dia masih berlatih seperti orang gila. Charlie mengerutkan kening karena dia pernah melihat murid perempuan itu sebelumnya di Sekte Heng Yue. Dia adalah murid dari puncak roh giok. Mungkinkah dia murid perempuan bernama Yuki Xiao yang diperkosa oleh Zaheri? Charlie sedikit menyipitkan matanya. Dia pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Murid perempuan itu memang murid dari puncak roh giok, dan dia dikirim ke aula cabang ke-9 dalam semalam. Pasti dia. Charlie menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan ke halaman kecil itu. Merasa ada yang masuk, murid perempuan itu menghentikan kuda-kuda pedangnya. Saat melihat itu Charlie, dia langsung terkejut. Charlie, sepertinya kakak senior Yuki mengenalku. Aku pernah melihatmu di Sekte Heng Yue. Yuki memaksakan senyum. Kakak senior, berlatih seperti ini, mempertaruhkan nyawa, akan merusak fondasi spiritualmu. Charlie tersenyum dan melambaikan tangannya, mengeluarkan sebotol cairan spiritual dan menyerahkannya kepada Yuki. Sejak mereka mengirimku ke aula cabang ke-9, aku lupa apa artinya lelah atau kesakitan. Mata indah murid perempuan itu menjadi kosong dan kusam, air mata penghinaan bercampur keringat menetes di wajahnya, dan rambutnya menutupi separuh pipinya. Dendam. Charlie memperhatikan dengan saksama dan melihat karakter dendam terukir di dahi Yuki melalui celah di rambutnya. Ia langsung tersentuh. Kebencian macam apa yang bisa mendorong seorang wanita cantik untuk menyakiti dirinya sendiri seperti ini, bahkan dengan mengorbankan penampilannya sendiri. Tiba-tiba, Charlie merasakan niat membunuh yang mengerikan. Niat itu ditujukan kepada Zaheri, yang pelanggaran hukumnya telah menghancurkan seorang wanita muda yang cantik, meninggalkannya tanpa apapun selain kebencian dalam hidupnya. Tiba-tiba, Charlie juga merasakan gelombang kemarahan yang luar biasa, yang ditujukan kepada guru Tongsuan dan kelompoknya yang mengaku sebagai atasan. Kekuasaan merekalah yang menjadikan Yuki korban dari rencana jahat mereka. Di sini, merasakan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuh Charlie, wajah Yuki menjadi semakin pucat, tubuhnya yang halus gemetar tanpa disadari, dan rasa takut terpancar di matanya yang indah. Melihat ini, Charlie buru-buru menekan niat membunuh dan amarahnya, lalu menatap Yuki dengan meminta maaf, kakak senior, jangan takut, ini tidak ditujukan padamu. Aku dengar kau bertarung hebat dengan orang itu. Yuki mengerutkan bibir. Charlie mengangguk sedikit, tahu siapa yang dimaksud Yuki. Itu karena aku tidak cukup kuat untuk membunuh bajingan itu. Jadi kau juga diasingkan ke sini oleh mereka. Yuki menatap Charlie. Kurasa begitu. Charlie menyentuh ujung hidungnya. Sekte seperti itu sungguh menyedihkan. Senyum Yuki tampak agak muram. Kakak senior, jangan berkecil hati. Charlie buru-buru menghiburnya, tidak semua orang seperti mereka. Ambil contoh pemimpin sekte kita. Dia selalu memikirkan cara untuk menegakkan keadilan untukmu. Tapi tolong beri dia waktu. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, dia juga memiliki keterbatasan. Aku mengerti. Yuki tampak agak sedih. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan baik. Charlie tersenyum. Dibandingkan dengan keputusasaan, bahkan harapan terkecil pun memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Kita harus selalu percaya bahwa suatu hari nanti, kita akan berjuang untuk kembali. Aku percaya.
Yuki mengangguk tegas, semangat juangnya kembali menyala. Ini yang Bibi Yulia minta kubawakan untukmu. Charlie sudah mengeluarkan tas penyimpanan dengan lambaian tangannya. Sebenarnya, ini hanya alasan. Yulia Dongfang dari puncak roh giok tidak tahu bahwa Charlie akan datang ke aula cabang ke-9. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan bahwa akan lebih dapat diandalkan untuk mengirimkannya atas nama Bibi Yulia. Terima kasih. Yuki menerima tas penyimpanan itu, air matanya terus menetes ke tas tersebut. Mengapa? Melihat Yuki seperti itu, Charlie tak kuasa menahan napas. Dia tidak ingin mengecewakan kakak perempuannya yang malang, Yuki. Dengan bakatnya, dia tidak akan pernah bisa membunuh Saheri. Tapi dia tetap tidak bermaksud mengatakannya. Sama seperti kata-katanya, bahkan harapan terkecil pun memiliki kemungkinan tak terbatas di tengah keputusasaan. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Setelah Charlie menghela napas, sekelompok murid bergegas masuk dan meraih lengan Charlie. Apa yang sedang terjadi? Charlie benar-benar bingung. Kami dengar kau sangat jago berkelahi, kakak beruang kami ingin berlatih tanding denganmu. Semua orang menyeringai, dan tanpa menunggu persetujuan Charlie, mereka menariknya keluar. Astaga, kalian memang luar biasa. Mari kita adu tinju persahabatan. Dikelilingi oleh kerumunan orang, Charlie dibawa ke arena bela diri di kediaman kepala istana. Mungkin karena mendengar bahwa Charlie akan berlatih tanding dengan murid-murid istana cabang ke-9, banyak orang datang untuk menonton. Akibatnya, pagi-pagi sekali, lapangan latihan yang luas itu dipenuhi orang, berlapis-lapis, membentuk massa gelap. Di sini, para murid yang tadi menahan Charlie sudah melepaskannya. Kemudian, mereka menunjuk seseorang yang berdiri di tengah arena bela diri dan tertawa kecil, lihat, itu kakak kami beruang gunung. Bahkan tanpa mereka mengatakan apapun, Charlie sudah melihatnya, dan dia menelan ludah, berpikir, ini sudah keterlaluan. Tidak heran dia seperti itu. Hanya saja pria bernama beruang gunung itu sangat kuat. Tingginya setidaknya 2 zang, dengan bahu lebar dan pinggang tebal. Ia bertangan telanjang, dan otot-ototnya seperti naga yang melingkar, penuh dengan kekuatan eksplosif. Patut disebutkan bahwa matanya sebesar lonceng tembaga, memancarkan tatapan yang cerah dan berkilau. Entah mengapa, Charlie merasa seperti anak kecil yang berdiri di depan beruang gunung. Jika dia ditampar, dia bisa terlempar. Kudengar kau jago berkelahi. Beruang gunung mengorek hidungnya dan menatap Charlie. Suaranya sangat dalam dan keras. Kebetulan sekali, aku juga jago berkelahi, jadi aku ingin menantangmu bertanding untuk melihat siapa yang lebih hebat. Ucapan beruang gunung mengandung kata, Diao, yang membuat Charlie merasa tidak nyaman. Dia tidak takut pada beruang gunung dalam perkelahian, tetapi jika itu soal siapa yang memiliki penis lebih besar, dia pasti tidak akan punya peluang. Kau boleh memukulku, tapi berhenti setelah memukulku. Charlie mengorek telinganya. Dan jangan menangis dan memohon ampun setelahnya. Aku tahu apa yang kulakukan. Beruang gunung menyeringai, lalu menghunus pedang beratnya dengan cepat. Bang! Ya Tuhan! Charlie terdiam saat melihat pedang berat milik beruang gunung. Pedang itu benar-benar besar. Jika tidak tahu itu pedang, orang akan mengira itu panel pintu. Dilihat dari penampilannya, jika ini adalah kultivator alam matahari sejati biasa, satu tebasan pedangnya akan mengubah mereka menjadi tumpukan gumpalan. Charlie mengelus dagunya. Ambil ini. Saat Charlie mengelus dagunya, beruang gunung mengayunkan pedang besinya, yang dibuatnya dari panel pintu, dan menghantamkannya ke arahnya. Boom! Sialan, aku bahkan belum menghunus senjataku. Charlie mengumpat dan langsung menghindar. Begitu dia pergi, tempat dia berdiri tadi terbelah menjadi parit yang dalam oleh pedang beruang gunung. Aku tidak peduli, itu salahmu karena tidak membawa senjata. Beruang gunung mengayunkan pedangnya lagi. Kau tahu banyak sekali. Charlie menghindar lagi, mengutuk dalam hati bahwa beruang gunung tampak seperti anak yang jujur, tetapi sebenarnya ia bukanlah anak yang baik. Boom! Pedang prajurit ganas itu kembali menebas udara, menciptakan jurang lain di bumi. Hahaha. Kekuatan pria ini sungguh luar biasa. Dia mengayunkan pedang beratnya dengan gerakan lebar dan menyapu, membuat udara bergetar. Yang lebih aneh lagi adalah ada kilat yang menyambar di pedang beratnya. Berdengung. Sementara itu, Charlie telah mengeluarkan pedang surgawi. Melihat ini, beruang gunung melangkah maju dan mengayunkan pedangnya untuk menghancurkannya. Alih-alih mundur, Charlie maju, memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju, dan mengayunkan pedangnya, berbenturan dengan pedang si barbar. Bang! Suara dentingan logam terdengar seketika.
Beruang gunung tetap tak terpengaruh, tetapi Charlie terlempar. Saat mendarat, kakinya meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Tubuh fisik orang ini sangat kuat. Seru Charlie, lengannya terasa kebas. Langit menembus perisai. Pria berbadan besar itu kembali mengayunkan pedang beratnya, kali ini dengan kilatan petir yang mengerikan di sekitarnya. Melihat ini, Charlie mengangkat pedangnya di atas kepalanya. Dentang. Dengan satu serangan dahsyat, pedang beruang gunung tepat mengenai pedang surgawi. Bahkan dengan kekuatan Charlie, dia hampir berlutut akibat pukulan itu. Kau punya kemampuan yang luar biasa. Charlie tersenyum, darah dan ki-nya bergejolak, dan dia dengan kuat mendorong dirinya ke atas sebelum menyerbu ke depan. Bang! Dentang! Bang! Kemudian, keduanya mulai bertarung, yang satu membawa pedang berat seukuran panel pintu, dan yang lainnya membawa pedang surgawi yang sangat berat. Seru. Pertandingan pemanasan antara kedua pemain tersebut menuai sorak-sorai dari para penonton di semua sisi. Kakak senior, pria bernama Beruang Gunung itu memiliki garis keturunan yang agak aneh. Di puncak gunung, Safia melirik ke arah sini lalu mengalihkan pandangannya ke Estefan Xiao, yang berdiri di samping. Aku sudah mempelajarinya. Itu adalah garis keturunan barbar yang belum terbangun. Estefan Xiao tersenyum. Dia adalah seorang pengemis kecil yang kutemukan di jalan kuno di Yangguan bertahun-tahun yang lalu. Dulu tingginya hanya segini, kata Estefan Xiao sambil membuat gestur, lalu nadanya berubah sendu. Siapa sangka? Nafsu makannya luar biasa. Dia tidak menggunakan mangkuk, melainkan langsung menggunakan baskom, dan dia selalu tampak lapar. Saat berusia 10 tahun, dia sudah lebih tinggi dariku. Patut disebutkan bahwa fisiknya adalah yang terkuat yang pernah kulihat di antara teman-temanku, tanpa terkecuali. Sepertinya tempat kakak senior Xiao memang penuh dengan bakat terpendam. Safia tersenyum. Tapi dibandingkan dengan Charlie Mu, dia hanyalah ikan kecil. Estefan Xiao tersenyum pasrah. Aku memang percaya itu, kata Safia sambil tersenyum dan mengusap pelipisnya. Untuk bisa bertarung imbang dengan tuan rumah yang memiliki tingkat kompatibilitas 90%, kurasa akan sulit menemukan lawan yang sepadan di peringkat Chu Agung. Ledakan. Saat keduanya sedang berbicara, Charlie dan Beruang Gunung telah meninggalkan senjata mereka dan bertarung tanpa senjata di arena bela diri. Segel cahaya misterius. Kekuatan dahsyat mengguncang 8 penjuru. Bang! Boom! Dengan satu pukulan kuat, kedua pria itu terdorong mundur. Charlie bahkan mengguncang tangannya, merasakan sakit yang tajam. Betapa anehnya garis keturunannya. Charlie samar-samar mengaktifkan mata abadinya dan menatap Beruang Gunung. Dia sepertinya mampu melihat menembus kekuatan yang tersembunyi dalam garis keturunan Beruang Gunung yang membuat orang merasa gelisah. Kekuatan itu misterius dan kuno, dan garis keturunan itu membuatnya merasa sangat tertekan. Garis keturunan kaum barbar. Suara gaib naga kuno Void bergema di lautan ilahi Charlie. Satu lagi dari 8 klan kuno telah tertangkap hidup-hidup. Charlie mendecakkan lidah karena takjub. Tidak heran kulitnya tampak luar biasa tebal. Desis. Desis. Saat keduanya sedang berbicara, pria barbar di hadapannya mengalami perubahan aneh. Pola-pola barbar kuno muncul di lengan telanjangnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kilat menyambar tubuhnya, yang merupakan tanda bahwa tubuh fisiknya telah menjadi sangat kuat. Temperamen Beruang Gunung berubah. Darah dan energinya melonjak, memancarkan aura liar dan tak terkendali, dan rambut hitam legamnya, seperti air terjun, mulai bergoyang liar tertiup angin. Bang! Saat prajurit perkasa itu menghancurkan bumi dengan satu langkah, dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, yang sebesar kipas telapak tangan, lalu mengulurkannya. Mengaum. Seketika itu, raungan naga menggema, dan bayangan naga meraung ke arah mereka. Naga melayang. Charlie terkejut. Bukankah teknik rahasia yang digunakan Beruang Gunung adalah teknik rahasia naga melayang? Dia juga mengetahui teknik rahasia ini, yang dipelajarinya dari tungku alkimia Frederick Su. Dia juga telah melihat konsep artistik dari teknik rahasia naga melayang, di mana orang yang melakukan teknik ini adalah seorang pria yang kuat dan perkasa. Sekarang setelah dia melihat Beruang Gunung melakukannya, dia semakin yakin bahwa itu adalah seorang barbar kuno. Saya juga bisa. Charlie meraung, melangkah maju, mengayunkan lengannya, dan melepaskan bayangan naga raksasa dengan serangan telapak tangan. Hah! Kali ini, giliran Beruang Gunung yang terkejut. Meskipun pikirannya sederhana, dia tidak bodoh. Dia langsung mengenali teknik rahasia macam apa yang digunakan Charlie. Raungan. Dentuman. Karena terkejut, kedua bayangan naga itu langsung bertabrakan dan meledak bersamaan. Lagi.
Beruang gunung menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan lengannya lagi, melepaskan bayangan naga lainnya, kali ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Antusiasme mereka semakin meningkat. Charlie meraung dan membalas dengan serangan naga lainnya. Meraung, 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 meraung. Pertempuran yang terjadi selanjutnya agak absurd. Para penonton hanya menutup telinga mereka. Charlie dan beruang gunung, dua idiot itu, terus menyerang teknik rahasia itu dengan sekuat tenaga, saling menyerang satu sama lain. Akibatnya, di lapangan latihan yang luas itu, yang terdengar hanyalah raungan naga, dan yang terlihat hanyalah bayangan naga raksasa yang berputar-putar, meraung, dan berlari kencang, menyilaukan mata para penonton. Apakah mereka berdua idiot? Keempat orang di pinggir lapangan latihan itu menghela napas tak percaya. Setelah diperiksa lebih teliti, keempatnya tak lain adalah Sir Kelly, tuan muda dari keluarga Beihai. Robert Chen, tuan muda kota penempaan pedang. William Wei, tuan muda dari keluarga Xuantian. Dan Nina Su, perawan suci istana Qixi. Adapun alasan mengapa mereka, yang berada di Chu Utara, muncul di ujung selatan Chu Agung, tentu saja karena mereka datang dengan sebuah misi. Sejak mengetahui bahwa Charlie telah diasingkan ke aula cabang ke-9, keluarga mereka telah mengirim mereka satu demi satu. Tujuan mereka jelas, untuk memenangkan hati Charlie. Menurut mereka, Sekte Heng Yue tidak menyukai Charlie dan itulah sebabnya mereka mengusirnya, tetapi keluarga mereka akan memperlakukan Charlie sebagai harta yang berharga. Begini, kenapa kalian bertiga tidak pulang dulu? Robert menggelengkan kepalanya, lalu merapikan rambutnya. Kami, kota penempaan pedang, bertekad untuk mendapatkan Charlie. Kau berharap begitu? Nina melirik Robert. Apakah keluargamu memiliki banyak wanita cantik seperti istana Qixi kami? Jika dia menyukai wanita cantik, maka segalanya akan jauh lebih mudah, kata Zerke sambil mengorek telinganya. Menurutku, orang-orang tua dari Sekte Heng Yue itu sudah gila. William mengerutkan bibir. Seorang tuan rumah dengan kekuatan tempur 90% kompatibilitas dan gelar suci pil, mereka bahkan tidak menghargainya. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kau sangat bodoh, kata Nina. Ini adalah konflik internal dalam sekte. Apa yang disebut perebutan kekuasaan dan politik, ditambah dengan klaim superioritas dari mereka yang berkuasa, telah menyebabkan situasi saat ini. Ini situasi yang luar biasa. Zerke tersenyum. Mereka tidak menginginkannya, tetapi kita menginginkannya. Ini adalah permata yang berharga. Kurasa kita tidak punya kesempatan. Nina menggelengkan kepalanya sedikit. Kudengar keluarga Hao Tian ada di sini dan sedang dalam perjalanan. Mereka mungkin akan membawa Charlie kembali ke keluarga mereka. Itu belum tentu benar. William melambaikan tangannya dengan ringan. Meskipun Charlie adalah anggota keluarga Hao Tian, dia tidak kembali ke keluarga Hao Tian setelah kompetisi alkimia. Bukankah itu sudah cukup menjelaskan masalahnya? Yang terpenting, bukan hanya kita yang mengawasi Charlie. Kota alkimia, dua sekte Chu Selatan, keluarga-keluarga besar, dan istana Chu Utara juga akan mengirimkan orang-orang. Robert merenung sejenak. Ini bukan kemungkinan, ini kepastian. William mengusap dagunya. Potensi anak ini terlalu besar. Bagaimana kalau kita main suit batu kertas gunting? Siapa yang kalah harus keluar, Robert menyeringai. Mendengar ini, ketiga orang lainnya serentak menoleh dan memandang Robert dari atas ke bawah, menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Boom! Bang! Lapangan latihan yang luas itu menjadi sunyi setelah dua suara dentuman mereda. Lalu lihat beruang gunung dan Charlie, kedua orang itu langsung duduk di tanah sambil melambaikan tangan berulang kali, kami tidak akan berkelahi lagi, kami tidak akan berkelahi lagi. Apa? Apa ini? Bibir para penonton berkedut. Mataku berputar. Seseorang sudah menggosok matanya. Aku sudah menonton mereka berdua tanpa henti melepaskan teknik rahasia berbentuk naga itu selama 1 jam penuh. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat kakak beruang bertindak begitu tegas dan berani. Tidak ada yang bisa kita lakukan bahkan jika kita tidak menyerah. Seseorang terbatuk. Charlie itu bukan murid biasa. Dia mengalahkan tubuh roh misterius dan bertarung imbang dengan seorang tuan rumah yang 90% kompatibel dengannya. Jika pertarungan berlanjut, kemungkinan besar kakak beruang akan kalah. Aku percaya itu. Banyak orang mengangguk. Aku bahkan belum pernah melihat Charlie menggunakan kekuatan penuhnya. Aku hanya melihatnya mengobrol omong kosong dengan kakak beruang. Kau tetap yang terbaik. Di sini, beruang gunung menundukkan kepalanya, tampak sedih, tetapi dia tetap tidak lupa memberi Charlie acungan jempol.
Sepertinya ada alasan mengapa kau mampu mengalahkan tubuh roh misterius dan bertarung imbang dengan Zaheri. Itu karena garis keturunanmu belum terbangun. Charlie mengeluarkan labu anggur dan meneguknya. Kau adalah orang dengan tubuh fisik terkuat di antara rekan-rekanku. Begitu garis keturunanmu terbangun, kau pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Benar sekali. Beruang gunung menggaruk kepalanya dan menyeringai. Aku punya pertanyaan untukmu, kata Charlie, menatap beruang gunung sambil memegang labu anggurnya yang kosong. Apakah masih ada anggota suku barbarmu di Chu Agung ini? Aku tidak tahu. Beruang gunung menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingat saat aku berusia 4 tahun ketika guruku membawaku kembali. Sayang sekali. Charlie mengusap dagunya, tampak termenung. Bagaimana kau tahu kekuatan supranatural bawaan dari suku barbarku? Orang barbar itu tak kuasa menahan diri untuk mendekat ke Charlie. Ceritanya panjang, Charlie menghela napas dengan sungguh-sungguh. Malam itu gelap dan badai, dan aku. Dilihat dari penampilanmu, ceritamu akan membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk diceritakan. Sebelum Charlie menyelesaikan kalimatnya, William dan yang lainnya yang datang menyela. Apa yang kalian lakukan di sini? Charlie terkejut ketika melihat William dan yang lainnya. Aku merindukanmu, kata Nina sambil tersenyum, tak lupa menatap Charlie dari atas ke bawah. Kau memakai topeng di kota alkimia. Sekarang sepertinya kau terlihat lebih baik tanpa topeng. Tapi dibandingkan dengan Wilson, kau jauh lebih rendah. Mendengar ini, bibir Charlie berkedut hebat. Untuk sesaat, ia ingin sekali mengatakan yang sebenarnya kepada Nina, tetapi setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk tidak melakukannya, karena tidak baik membuatnya takut sampai menangis. Ayo pergi. Kita bicara di tempat lain. Charlie melompat berdiri, menepuk bahu lebar beruang gunung sebelum pergi. Akan kuceritakan saat aku kembali. Setelah itu, Charlie beranjak pergi. Saat William dan kelompoknya pergi, mereka tak kuasa menelan ludah dan melirik beruang gunung yang masih duduk di tanah, sambil bertanya-tanya, jika dia pergi ke rumah bordil, bukankah dia akan membuat para wanita ketakutan sampai menangis? Tak lama kemudian, Charlie membawa mereka ke sebuah paviliun yang tenang. Charlie kemudian menyadari bahwa William dan yang lainnya tidak datang sendirian. Mereka masing-masing membawa 3 tetua keluarga bersama mereka. Namun, William dan yang lainnya biasanya menyuruh para tetua menunggu di luar. Terkadang lebih mudah bagi generasi muda untuk berkomunikasi, dan sebenarnya tidak baik bagi generasi tua untuk ikut campur. Oleh karena itu, keempat keluarga, masing-masing dengan 3 tetua, sehingga totalnya 12 tetua, ditarik keluar oleh Estefan Xiao dan Safia untuk minum teh. Saudara-saudara Taois, ini tidak dapat diterima, kata Estefan Xiao dengan santai sambil menuangkan teh untuk mereka. Kalian bahkan mencoba merebut anggota sekte Heng Yue kami. Apakah ini benar-benar ide yang bagus? Saudara Taois Estefan Feng sedang bercanda. Ketua keluarga Beihai tertawa sinis. Kami hanya menjalankan perintah keluarga. Kalau begitu, aku akan pergi ke rumahmu dan menculik beberapa muridmu yang berharga besok. Estefan Xiao tersenyum tipis. Aku akan memberitahumu setelah semuanya selesai. Ini semua perintah dari atasan. Mendengar ini, Safia tak kuasa menahan senyum. Ia tak pernah menyangka Estefan Xiao yang biasanya serius bisa begitu jenaka saat mencoba membuat orang tertawa. Namun, rekan Taois Xiao, apa yang dilakukan Heng Yue kali ini memang agak keterlaluan. Seorang tetua dari keluarga Suantian menghela napas. Charlie memiliki potensi sebesar itu, bagaimana mungkin dia diasingkan dengan begitu mudah? Dengan melakukan ini, Anda jelas-jelas menjauhkan Charlie. Karena Anda telah menjauhkannya, maka kami tidak punya pilihan selain datang dan mencoba peruntungan kami. Aku mengerti, aku mengerti. Estefan Xiao tersenyum. Jadi, kita tidak akan ikut campur. Jika Charlie pergi, kami tidak akan menghentikannya. Dengan kata-kata Taois Xiao, kami bisa tenang. Tetua wanita istana Kixi tak kuasa menahan senyum. Kukatakan padamu, jika kau akan merebut murid-muridku, setidaknya beritahu aku, gurunya, terlebih dahulu. Kata Safia. Kata-katanya membuat para lelaki tua itu sangat malu. Jika rekan Taois Safia Chu bersedia ikut bersama kami akan sangat senang menyambut Anda, kata tetua kota penempaan pedang sambil tersenyum. Baiklah, kalian tidak hanya ingin merebut muridku, kalian bahkan ingin merebutku, gurunya. Safia tak kuasa menahan senyum sambil menggelengkan kepalanya. Kurasa kalian para Taois sebaiknya pergi ke Heng Yue-ku dan menjemput murid-murid Heng Yue satu persatu. Saat para lelaki tua itu berbicara, William dan yang lainnya di loteng juga mencoba membujuk Charlie, dengan menyentuh emosi dan perasaannya.
Charlie, sang komoditas panas, kini menjadi pendengar. Selain itu, ia juga menyadari bahwa William dan kelompoknya datang dari jutaan mil jauhnya dari Chu Utara hanya untuk mengobrol dengannya. Mereka adalah tim yang mencoba merebutnya, dan mereka melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Namun jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Dia memang secara nominal diasingkan di sini, tetapi itu bukanlah niat sebenarnya. Hanya saja William dan yang lainnya tidak mengetahui niat sebenarnya Damien Yang. Jadi ketika mereka mendengar bahwa dia telah diasingkan, mereka datang untuk menangkapnya. Charlie, mereka memperlakukanmu seperti ini, jadi mengapa kau masih harus menanggung penghinaan seperti ini di Heng Yue? Tanya William sambil menatap Charlie. Omong kosong, saya datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Jangan bertele-tele, kata Robert, dan untuk pertama kalinya, dia tidak menggelengkan kepala atau merapikan rambutnya. Kami datang ke sini dengan tulus, dan obrolan seperti ini sungguh membosankan. Benar. Kami berempat, kamu bisa memilih siapa saja, kata Zerke sambil tersenyum. Kami dapat memastikan bahwa keluarga manapun yang kau pilih, akan lebih baik daripada dikucilkan di Heng Yue. Kata gadis suci istana Kixinina, senyumnya sangat menawan. Namun, saya tetap sangat menyarankan agar kau memilih istana Kixi kami. Setidaknya kau tidak perlu khawatir mencari istri di masa depan. Aku mengerti, aku mengerti. Charlie tersenyum. Tapi bisakah kau memberiku kesempatan untuk mempertimbangkan ini? Dimengerti, paham. William dan yang lainnya saling bertukar pandang. Meskipun Charlie mengatakannya dengan sangat bijaksana, mereka semua sangat cerdas. Dia bilang akan mempertimbangkannya, tetapi pada dasarnya itu tidak mungkin. Kami sudah mengatakan semua yang perlu kami katakan. Kami tidak akan memaksamu untuk memilih. Setuju atau tidak, kita tetap akan berteman. Keempatnya berdiri dan masing-masing mengeluarkan sebuah token dari saku mereka. Kapanpun kamu sudah memutuskan, temui kami dengan token kami. Kami akan menyambutmu kapan saja. Tentu, tentu. Charlie tersenyum dan melambaikan tangannya untuk memasukkan keempat token itu ke dalam tas penyimpanannya. Sampai jumpa nanti. Keempatnya tampak riang, menangkupkan tangan sebagai salam sambil tersenyum saat mereka berjalan keluar dari paviliun kecil itu. Huff. Setelah mengantar mereka pergi, Charlie menghela napas panjang dan duduk bersila di bawah pohon buah roh di taman. Kemudian, terdengar suara tulang yang berbenturan dari tubuhnya. Selama waktu itu, Estefan Xiao dan Safia datang sekali, tetapi karena melihat Charlie sedang berkultivasi, mereka tidak mengganggunya. Saat ini tengah hari ketika seorang murid dari aula cabang ke-9 membawa seorang pemuda berbaju putih ke taman kecil tempat Charlie tinggal. Pemuda berbaju putih ini tampak elegan dan tampan, dengan labu anggur tergantung di pinggangnya. Ia memiliki aura Bradley, tetapi juga tingkah laku yang halus seperti Mitch. Ia seperti seorang pemabuk, namun juga seperti seorang cendekiawan. Setelah diperiksa lebih teliti, pria ini tak lain adalah Dave Ling, pemilik rumah judi kota Alkimia. Melihat Dave masuk, Charlie meregangkan tubuhnya dengan malas. Meskipun sedikit terkejut, dia tidak terlalu kaget. Lagi pula, dia tidak perlu menebak untuk mengetahui mengapa Dave datang ke sini. Tujuannya pasti sama dengan William dan Nina. Kekuatan di belakangnya pasti telah menerima berita tersebut sebelum mengirimnya ke sini. Charlie Haotian, sang suci alkimia. Dave tersenyum. Aku benar-benar terkejut kau memiliki identitas seperti itu. Kau tidak datang ke sini untuk merebut bakatku juga, kan? Charlie mengeluarkan 2 kendi anggur dan memberikan satu kepada Dave. Sejujurnya, Kakak Ye, itu benar. Dave mengambil kendi anggur dan tersenyum pasrah. Namun, aku tahu kemungkinannya hampir nol, tapi aku harus datang karena perintah keluargaku. Anggap saja ini kunjungan ke teman lama. Nah, begitu baru benar. Charlie tersenyum, menghargai kejujuran Dave. Hei, Kakak Ye. Dave melirik sekeliling sebelum mendekati Charlie, lalu terkekeh dan bertanya, apakah Anda mengenal murid perempuan di sebelah yang memiliki huruf dendam terukir di dahinya? Mendengar ini, Charlie mengangkat alisnya dan melirik Xiao Yuan di sebelah. Bukankah itu Yuki yang tinggal di sebelah? Mengapa karakter kebencian diukir di dahinya? Dave bertanya kepada Charlie dengan rasa ingin tahu. Dia adalah murid puncak Yuling dari sekte Heng Yueku, bernama Yuki Xiao. Adapun mengapa karakter kebencian terukir di dahinya, itu tentu saja karena dia menyimpan kebencian yang mendalam. Adapun jenis kebencian seperti apa, mari kita tidak membicarakannya. Yuki Xiao, gumam Dave, nama yang bagus. Kau tampak sangat antusias padanya. Charlie menatap Dave dengan penuh minat.
Aku melihatnya secara kebetulan saat lewat tadi. Dev tersenyum. Aku penasaran kebencian mendalam macam apa yang bisa membuat seorang wanita merendahkan dirinya seperti ini, bahkan sampai merusak penampilannya. Coba tebak. Charlie mengusap dagunya. Kau pasti menyukai kakak senior Yuki. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak mengada-ada. Charlie menatap Dev dengan serius. Aku memberitahumu, aku sudah memikirkan nama untuk anak-anakmu di masa depan. Ini dia, Dev Ling dan Yuki Xiao. Anak laki-lakinya akan bernama Yuda Ling, dan anak perempuannya akan bernama Feiyu Ling. Apakah itu terdengar benar? Kakak Ye, aku sudah datang sejauh ini, tolong jangan mengobrol seperti ini. Dev tak kuasa menahan senyumnya. Baiklah, baiklah. Charlie baru saja meneguk anggur ketika dia berkata, tapi jujur saja, kakak senior Yuki punya cerita. Jika kau tidak tertarik padanya, jangan ganggu dia. Jika kau melakukannya, bersiaplah menanggung kebenciannya. Kau semakin hari semakin keterlaluan, kata Dev sambil mengerutkan bibir. Sama sekali tidak keterlaluan. Charlie melirik Dev. Seperti kata pepatah, mereka yang terlibat seringkali bingung sementara orang yang tidak terlibat melihat dengan jelas. Kau paling tahu apakah itu benar atau tidak, kan? Jadi, jangan sengaja menanyakan tentang seorang wanita. Itu akan mengungkap sesuatu yang tidak bisa kau lihat tetapi bisa kulihat. Apa yang kau katakan? Aku hanya penasaran dengan karakter, dendam, di dahinya, kata Dev, sambil melirik Xiao Yuan di sebelah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Charlie mulai minum lagi, melirik Dev di sampingnya. Dev telah melihat ke halaman sebelah 7 atau 8 kali setiap 4 atau 5 detik. Memang benar, waktu adalah segalanya. Tak lama kemudian, seseorang lagi masuk dari luar taman. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu Bo Sangguan dari keluarga Sangguan di Dongyue dan Jut Situ dari keluarga Situ di Sishu. Kedua orang ini adalah kenalan lama. Melihat Bo Sangguan dan Jut Situ masuk, Dev buru-buru berdiri dan berkata, Dev Ling memberi salam kepada kedua senior. Seorang anggota keluarga Ling. Bo Sangguan mengangkat alisnya sambil menatap liontin giok di pinggang Dev. Keluarga Ling tinggal cukup jauh dari sini. Jut Situ mendecakkan lidah karena takjub. Mereka benar-benar memiliki ketekunan yang luar biasa. Kalian berdua senior sedang bercanda, Dev terkekeh sinis. Saat ketiganya sedang berbicara, Charlie hampir menundukkan kepalanya ke selangkangannya, karena selain Jut Situ dan Bo Sangguan, ada seorang wanita lain yang masuk dan menatapnya dengan tajam. Wanita itu tak lain adalah Yasmin dari keluarga Sangguan. Apa yang kau cari? Yasmin menatap Charlie dengan penuh minat, dan melihat Charlie seperti itu, ia tak kuasa menahan tawa. Tidak, aku tidak mencari apapun. Charlie mengangkat kepalanya dan tersenyum malu. Teman muda Charlie, kau merahasiakan ini dari kami begitu lama. Bob Sangguan dan Jut Situ sama-sama menghela napas. Charlie Haotian, sang sucipil, aku sudah berpikir keras tapi tak pernah menyangka itu kau. Kalian berdua senior tidak datang sejauh ini hanya untuk memuji saya, kan? Charlie terbatuk pelan. Baiklah, kami di sini untuk membajak bakatmu. Keduanya cukup terus terang, ketegasan mereka bahkan membuat Charlie menyeringai. Charlie, ikutlah bersama kami. Kata Yasmin, menatap Charlie dengan penuh harap. Di keluarga Sangguan, tidak ada yang akan mengucilkanmu. Ini lebih baik daripada berada di sekte Heng Yue. Aku tidak akan pergi. Charlie menggelengkan kepalanya. Aku takut ayahmu akan memukuliku. Jangan coba-coba membodohi saya dengan itu. Saya sedang berbicara dengan Anda tentang hal-hal serius. Yasmin menatap Charlie dengan tajam. Bagaimana kalau aku memikirkannya selama beberapa hari? Charlie terkekeh sinis. Apa yang masih kau pikirkan? Charlie belum selesai berbicara ketika seseorang masuk. Bahkan sebelum orang itu tiba, suaranya yang keras menggema di seluruh taman kecil itu, jangan bicara lagi, ikut aku hari ini, dan aku akan melindungimu mulai sekarang. Salam, Senior Suge. Melihat pendatang baru itu, Bob Sangguan dan Jut Situ berdiri dan membungkuk, karena pendatang baru itu tak lain adalah Pak Tua Zuge, dan Lucy juga mengikutinya dari belakang. Keduanya, yang satu tua dan yang satu muda, bagaikan pasangan emas. Selama salah satu dari mereka terlihat, yang lainnya pasti akan ditemukan. Kalian berdua pulang saja. Ini bukan urusan kalian. Pak Tua Zuge melambaikan tangannya dengan acuh. Aku akan menggali sudut dinding ini. Bo Sangguan dan Jut Situ membuka mulut mereka, merasa cukup malu dengan ucapan Suge tua. Nak, cepat kemasi barang-barangmu, ikut aku. Kalau tidak, kau akan dipermalukan di Heng Yue. Teriak Pak Tua Zuge,
dan dilihat dari posturnya, sepertinya dia berniat menculik Charlie secara paksa. Kau jadi sangat sombong beberapa hari terakhir ini. Charlie menyeringai. Kau bahkan membajak orang dengan kemarahan yang begitu benar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang bisa kulakukan padahal aku sehebat ini. Pak Tua Suge mengusap rambutnya. Aku tidak bermaksud membual, tapi aku bisa menghadapi 10 anak seperti Estefan sendirian. Jika kau mengizinkanku menggali di sudut ini, baiklah, tapi jika tidak, aku akan mencurinya saja. Suge tua, aku mendengar teriakanmu dari jarak 800 mil. Sebelum Charlie sempat berbicara, lebih banyak orang masuk dari luar halaman kecil itu. Ada 2 pria tua berambut putih, seorang gadis kecil mirip peri, dan seorang wanita acuh tak acuh berbaju putih. Keempat orang ini memang kenalan lama. Jika diperhatikan lebih teliti, mereka tak lain adalah Daniel Chen, Dominic Chen, Lilian, dan Nadia. Astaga! Begitu melihat Daniel Chen tiba secara langsung, Charlie segera berdiri dan membungkuk dengan hormat. Junior Charlie menyampaikan salam kepada kedua senior. Aku juga. Lilian terkekeh dan meraih lengan Charlie, yang membuat Yasmin dan Lucy tampak aneh. Bahkan ekspresi Nadia pun menjadi tidak wajar. Begitu melihat Daniel Chen dan Dominic Chen, Suge tua yang tadinya sombong langsung menjadi jauh lebih penakut. Begini, kenapa kalian berdua tidak tinggal saja di kota alkimia dan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang dan membuat masalah? Kau salah soal itu, Dominic Chen mengelus janggutnya. Ini adalah seorang suci pil yang ditunjuk secara pribadi oleh jiwa leluhur pil, dan juga murid dari kota alkimiaku. Sudah sepatutnya kami datang. Alasan itu sangat masuk akal. Pak Tua Suge mengangkat bahu, kedua tangannya terlipat di belakang punggung. Teman muda, kembalilah ke kota alkimia bersama kami. Dibandingkan dengan Dominic Chen dan Pak Tua Suge, nada bicara Daniel Chen sangat lembut. Dia tersenyum sambil menatap Charlie. Ketika mendengar bahwa Charlie telah diasingkan ke aula cabang ke-9, dia masih agak marah. Sang suci pil, yang ditunjuk secara pribadi oleh jiwa leluhur pil, justru diasingkan. Bukankah ini tamparan keras bagi kota alkimia? Oleh karena itu, dia datang sendiri, yang tujuannya adalah untuk menghormati Charlie, tetapi juga untuk memanfaatkan kedudukannya yang lebih tinggi, dengan maksud untuk merebut Charlie. Ya, ikutlah kembali ke kota alkimia bersama kami. Lilian mengangkat kepalanya yang kecil, matanya yang besar berkedip-kedip menatap Charlie, matanya penuh harapan. Bagian ini telah mencapai bagian akhirnya. Terima kasih telah membaca dan mendengarkan. Bersambung.